Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan apa yang terjadi pada manusia di alam kuburnya. Telah dijelaskan bahwa di antara mereka ada yang mendapatkan nikmat kubur, dan di antara mereka ada yang mendapatkan azab kubur. Demikian juga azab kubur telah kita rinci, ada dua jenisnya. Ini azab kubur yang dia suatu saat akan berhenti sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan ada azab kubur yang terjadi selama-lamanya sampai terjadinya hari kiamat, seperti yang terjadi pada pengikutnya Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka di setiap waktu pagi dan waktu petang. Ini terus-menerus terjadi sampai datangnya hari kiamat. Baik, ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni tentang terjadinya kiamat kubra. Di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka, dari kubur-kubur mereka, untuk kemudian dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qala ila an taqumal qiyamatul kubra fatu'adul arwahu ilal ajsad. Sampai kemudian terjadi hari kiamat kubra. Karena kiamat itu ada dua, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kiamat kubra, ada kiamat sughra. Kiamat kubra ini yang nanti terjadi kepada seluruh manusia. Adapun kiamat sughra yang terjadi kepada masing-masing mereka, yang berupa kematian. Kemudian kata beliau fatu'adul arwahu ilal ajsad. Kemudian ruh-ruh dikembalikan kepada jasad-jasadnya. Wa taqumul qiyamatul lati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa ajma'a 'alaihal muslimin wa ajma'a 'alaihal muslimun. Kemudian terjadilah hari kiamat sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan juga melalui dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang perkara hari kiamat bukan dari ra'yu beliau, tapi dari pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ajma'a 'alaihal muslimun, dan sebagaimana yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat bahwa nanti akan terjadi kiamat kubra. Fayakumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Maka nanti manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Allah Rabbul Alamin dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Ini keadaan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Qala syarihu hafizahullah, berkata syarih hafizahullah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan
Asyara Syekh rahimahullah fi hadha wa ma ba'dahu ila ma yakunu fid daril akhirah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengisyaratkan pada pembahasan ini dan pembahasan-pembahasan setelahnya tentang apa yang terjadi pada darul akhirah, pada negeri akhirat. Ya. Wahyallati tabda'u bil qiyamatil kubra, yang dimulai dengan kiamat al-kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Mohon maaf tadi terputus atau wallahu taala alam. Ini laptopnya nge-restart. Kita baca kembali penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, ila an taqumal qiyamatul kubra fatu'adul arwah ila al-ajsad wa taqumul qiyamah allati akhbara Allah biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma 'alaiha al-muslimun fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Setelah beliau menjelaskan tentang adanya nikmat dan adab kubur, maka beliau melanjutkan penjelasannya kepada terjadinya hari kiamat. Ini kiamat kubra. Ya. Kata beliau, sampai terjadinya hari kiamat kubra, maka ruh-ruh dikembalikan kepada jasad-jasadnya. Kemudian terjadilah hari kiamat sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan juga melalui lisan Rasulnya dan juga yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Maka manusia pun ya bangkit dari kuburan mereka menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Ya, dan tidak berkhitan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, asyara Syekh rahimahullah fi hadza ma ba'dahu wa ma ba'dahu ila ma yakunu fi daril akhirah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengisyaratkan pada pembahasan ini dan pembahasan setelahnya ya, tentang apa yang terjadi pada negeri akhirat. Ya, pada negeri akhirat. Yang itu semua tabda'u bil qiyamatil kubra, yang itu semua dimulai dengan yang namanya kiamat kubra, kiamat besar. Ya, kiamat besar. Jadi kejadian akhirat itu dimulai dengan kiamat kubra. Qala fa inna ad-dawra thalath, darud dunya wa darul barzakh wa darul akhirah. Karena negeri itu ada 3. Yang pertama negeri dunia. Ini apa yang kita jalani di masa sekarang ini negeri dunia. Qala wa darul barzakh, kemudian negeri barzakh. Ini di alam kubur. Kemudian wa darul akhirah, dan negeri akhirat. Ini negeri yang tempat kita tinggal setelah terjadinya hari kiamat. Qala wa kullu darin min hadhihi ad-daur ats-tsalath laha ahkamun takhussuha. Maka setiap negeri dari negeri yang 3 ini memiliki hukum-hukum yang terkhusus baginya. Wa hawaditsu tajri fiha, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Wa qad takallama Syekhu ala ma yakunu fi daril barzakh. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan atau telah berbicara tentang apa yang terjadi di Darul Barzakh. Yang tentang apa? Fitnatul qabr, demikian juga azab dan nikmat qabr. Ini pembahasan kita kemarin. Ya, ini pembahasan kita yang kemarin. Kemudian wahuna akhadha yatakallamu ala ma yakunu fi daril akhirah. Kemudian beliau pun di sini berbicara tentang apa yang terjadi di Darul Akhirah, di negeri akhirat. Fayaqulu ila an taqumal qiyamatul kubra. Maka beliau mengatakan, ya manusia itu akan mendapatkan azab dan nikmat kubur sampai terjadinya kiamat kubra. Sampai terjadinya kiamat kubra. Qala al-qiyamatu qiyamatan, qiyamatun sughra wa hiyal maut. Dan kiamat itu ada 2 jenisnya kata beliau. Jenis yang pertama disebut sebagai kiamat sughra, kiamat kecil. Yang dimaksud dengan kiamat kecil adalah al-maut, kematian. Wa hadhil qiyamatu taqumu ala kulli insanin fi khasatihi min khuruji ruhihi wa inqita'i sa'ihi.
Dan ini kiamat, kiamat sughra ini terjadi pada setiap manusia, ya, khusus pada dirinya saja. Berupa apa? Keluarnya ruh dan terputusnya kehidupan dia. Ini terjadi pada siapa saja yang disebut sebagai kiamat sughra. Ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti kehidupannya, inilah yang dimaksud dengan kiamat sughra. Ya. Qala wa qiyamatu kubra wa qiyamatun kubra wa hadhihi taqumu 'ala nasi jami'an wa ta'khudhuhum akhdatan wahida. Dan kiamat kubra, ya, ini terjadi pada seluruh manusia yang menyebabkan, ya, mereka, ya, mematikan mereka, ya, mereka semua dalam satu waktu. Ya. Ya. Nanti terjadi apa? Peniupan sangkakala. Terjadi peniupan sangkakala, maka kemudian matilah semua yang ada di bumi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Dan pada hari di mana ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Dalam ayat yang lain, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ya. Ketika ditiup sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi sangkakala tersebut, mereka pun berdiri untuk menanti keputusan mereka masing-masing. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, tidak disebutkan oleh beliau, ya, bahwa sangkakala itu sebagian ulama mengatakan dia ditiup 2 kali. Tiupan pertama yang membuat seluruh yang hidup di muka bumi dan juga di langit mati. Kemudian tiupan yang kedua yang membangkitkan mereka kembali. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa tiupan itu 3 kali terjadinya. Yang pertama yang membuat terkejut semua manusia. Ya, fafazi'a man fis samawat. Ya, maka menjadi takutlah, terkejutlah siapa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Demikian juga membuat orang lari, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ya. Karena setiap mereka di hari tersebut memiliki urusan yang menyibukkannya. Ya. Jadi ini adalah tiupan yang pertama membuat orang terkejut, membuat orang berlarian. Baru kemudian tiupan yang kedua, ya, sebagaimana yang kita bacakan tadi, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Kemudian ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi. Baru kemudian, ya, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Baru kemudian ditiupkan kembali. Ya, yang ketiga baru kemudian mereka berdiri untuk menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kali peniupan sangkakala menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain hanya 2 kali saja. Yang pertama yang membuat terkejut, kemudian sekaligus membuat orang-orang mati, ya. Kemudian baru yang kedua tiupan yang membangkitkan mereka. Ya. Al-muhim, ya, ini yang terjadi di hari kiamat, ya. Terjadi peniupan sangkakala, kemudian matilah seluruh manusia, lalu mereka pun ditiupkan kembali sangkakala, mereka pun bangkit untuk menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa summiyat qiyamatun liqiyamin nasi min kuburihim li rabbil alamin. Kenapa hari kiamat itu disebut sebagai hari kiamat? Ya, al-qiyamah artinya bangkit. Ya. Liqiyamin nasi min kuburihim li rabbil alamin. Dia disebut sebagai hari kiamat karena pada hari tersebut manusia bangkit untuk, ya, menemui atau untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Ya. Berdiri di hadapan Rabbul Alamin.
Walihada qala fatu'adul arwah ilal ajsad. Oleh karena itulah beliau mengatakan, maka ruh-ruh pun dikembalikan kepada jasad-jasadnya. Wadzalika innama yunfakhu Israfil fisur. Yang demikian terjadi ketika Israfil meniupkan sangkakala. Qala ta'ala wa nufikha fisur fa idahum minal ajdzati ila rabbihim yansilun. Maka ditiupkanlah sangkakala tersebut, maka mereka pun keluar dari kuburan-kuburan mereka menuju kepada Rabb mereka. Kemudian qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Maka mereka pun mengatakan, celaka kami. Ya, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya siapa yang telah membangkitkan kami dari kuburan kami? Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Maka kemudian ditiupkanlah kepada mereka tiupan yang kedua, ya, tiupan sangkakala yang kedua, kemudian mereka pun bangkit untuk menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bangkit untuk menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah sebabnya mengapa hari kiamat disebut sebagai hari kiamat. Karena ya pada hari tersebut bangkitlah seluruh manusia dari kuburnya untuk ya menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Qala wal arwahu jam'ur ruh wa hiya ma yahya bihi insanu wa ghairuhu min adzawatil arwah wa la ya'lamu haqiqataha illallah. Yang dimaksud dengan arwah, arwah ini adalah jamak dari ruh. Jadi kalau satu itu namanya ruh, kalau banyak itu namanya arwah. Ya. Kalau di di Sumatera, enggak di Sumatera ya, di semua tempat ya, arwah itu ya ruh itu. Padahal arwah itu jamak. Arwah itu jamak. Ya, tunggalnya apa? Ruh. Roh. Ya, ruh itu tunggal, jamaknya arwah. Ruh adalah apa yang menyebabkan manusia itu hidup dan juga yang selainnya dari yang memiliki nyawa. Ini hewan-hewan. Ya, hewan-hewan. Hewan-hewan juga memiliki ruh. Makanya yang namanya apa? Penyembelihan, ya, al-udhiyah atau az-zabihah itu adalah ikhrajur ruh bi iraqatid dam. Yang mengeluarkan ruh dengan cara mengalirkan darah. Berarti apa? Hewan juga punya ruh. Qala wala ya'lamu haqiqataha illallah, dan tidak ada yang mengetahui hakikat dari ruh tersebut kecuali hanya Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Rabbku. Kemudian wa qauluhu wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma'a 'alaiha al-muslimun. Maka setelah itu terjadilah hari kiamat sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ya, demikian juga melalui lisan Rasulnya dan yang disepakati oleh kaum muslimin. Ya, jadi hari kiamat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan di banyak ayat, di banyak surat-surat Makkiyah ya berbicara tentang Al-Quran. Ya, kenapa? Karena salah satu perkara yang diingkari oleh kaum musyrikin itu adalah hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru ya an lam yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Ya. Orang-orang kafir mengatakan bahwa sekali-kali ya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah ya bala wa rabbi, katakanlah tidak demikian, demi Rabbku la tub'atsunna. Maka sungguh mereka atau kalian akan benar-benar ya, dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir.
Kemudian kalian akan dikabarkan tentang apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan. Dan yang demikian itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi banyak ayat-ayat Al-Quran, terutama surat-surat Makkiyah ini yang berbicara tentang terjadinya hari kiamat. Karena orang-orang musyrik ketika itu mengingkari keberadaan hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa ala lisani rasulihi, ya, dan juga dengan lisan rasulnya. Dan Nabi SAW ketika mengkhabarkan tentang terjadinya hari kiamat, beliau bukan mengarang. Tapi tidaklah yang beliau sampaikan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau mengatakan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Demikian juga wa ajma 'alaihal muslimun, dan telah disepakati oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat ya bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Kata beliau, isyaratun ila adillatil ba'ats. Apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini merupakan isyarat tentang dalil-dalil yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Wa annahu thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Dan hari kebangkitan ini telah ditetapkan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan wal aklil wal fitaril salimah. Demikian juga telah ditetapkan dengan akal dan dengan fitrah yang masih lurus. Fitrah seseorang yang masih lurus, dia akan membenarkan terjadinya hari kiamat. Waqad akhbarallahu anhu fi kitabihi wa aqama ad-dalilu alaihi wa radda ala munkirina lil ba'ats fi ghalibi suwaril Qur'an. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan tentang hari kiamat di dalam Al-Qur'an. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil-dalil dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan fi ghalibi suwaril Qur'an, ya, pada mayoritas surat-surat di dalam Al-Qur'an. Terutama surat-surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala telah bantah ucapan-ucapan mereka yang mengingkari tentang keberadaan hari kiamat. Ya. Qala walamma kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin bayyana tafasil al-akhirah bayanan la yujadu fi kathirin min kutubil anbiya. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, beliau telah menjelaskan perincian, ya, perkara apa yang akan terjadi pada hari kiamat, ya, perkara-perkara akhirat telah dijelaskan secara terperinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujadu fi kathirin min kutubil anbiya, di mana penjelasan-penjelasan ini tidak didapatkan dari kitab-kitab para nabi yang lain. Ya, jadi ini termasuk keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyebutkan secara terperinci apa yang terjadi pada hari kiamat, ya, tentang apa namanya dikumpulkannya manusia tuhsyaruna ila yaumil qiyamah hufatan uratan ghurla, disebutkan oleh beliau, ya, bahwa manusia dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian dia telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian masing-masing ketika itu matahari didekatkan, ya, kepada mereka sampai seukuran mil. Lalu kemudian muncullah keringat dari tubuh mereka, bahkan sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya karena dahsyatnya hari tersebut, dan seterusnya. Disebutkan dengan detail oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab para nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi, ya, semua ajaran para nabi, ya, menetapkan keberadaan hari kiamat. Ya. Kalau orang barat nyebutnya apa? Doomsday. Ya, terjadinya hari kiamat ada di tengah-tengah mereka. Tapi kejadian terperincinya, ya, ini tidak disebutkan. Ya, tapi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wal jazaa'u 'alal a'mali thabitun bil aqli
wa waqi'un fi syara'. Dan pembalasan terhadap amalan-amalan ini telah ditetapkan dengan akal dan juga terjadi atau ditetapkan oleh syariat. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu melakukan sesuatu tanpa ada konsekuensi? Ya, maka perbuatan seseorang pasti ada konsekuensinya. Nah, sebagian konsekuensi tersebut dia dapatkan di dunia. Bagaimana dengan yang tidak mendapatkan konsekuensinya di dunia? Maka nanti di akhirat dia pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Ya, suatu hal yang suatu hal yang menyelisih akal sehat. Kalau ada orang yang seenaknya dia berbuat kezaliman di dunia ini, kemudian tidak ada balasan. Misalnya dia adalah seorang tirani yang kebal hukum. Ya, sampai dia mati kezalimannya tidak berbalas. Maka kita katakan, ya, ini suatu ketidakadilan. Bagaimana mungkin kezaliman yang dia lakukan kepada banyak orang lagi tidak terbalas? Maka keimanan kita kepada hari akhir ini sesuai dengan konsep logika kita, bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Ya, kalau dia tidak mendapatkan konsekuensinya di dunia, ya, ada akhirat. Seseorang pasti akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang diamalkan di mana? Di akhirat. Makanya kata beliau, hari kiamat itu ya ditetapkan dengan akal. Logika yang sehat akan membenarkan adanya hari akhirat atau adanya kehidupan akhirat. Qala fa innallaha nabbaha al-uqula ila dzalika fi mawadi' katsirah min al-Qur'ani haitsu dzakaraha annahu la yaliku ya bi hikmatihi wa hamdihi an yutrakan nasa suda. Dan pembalasan, dan kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugah akal-akal, ya, menggugah akal-akal dalam berbagai atau melalui berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah sepantasnya ya dari hikmah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian manusia ditinggalkan begitu saja. Au yakhluquhum, ya, atau yakhluquhum abathan la yu'maruna wa la yunhaun, atau Allah menciptakan mereka dalam keadaan sia-sia di mana mereka tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang. Wala yuthabuna wala yu'aqabun, demikian juga mereka tidak dibalas atas perbuatan-perbuatan mereka. Ya, maka ini suatu hal yang bertentangan dengan logika kita. Ya, perbuatan baik ya pasti akan mendapatkan balasan. Demikian juga perbuatan buruk pasti akan mendapatkan balasan. Ya. Wa ayyakunal muhsin kal musi. Bagaimana mungkin seorang yang berbuat baik sama dengan seorang yang berbuat buruk? Tentu ini bertentangan dengan logika kita. Ya, enggak ada balasan bagi orang yang berbuat kejelekan, sama saja. Ya, kita dapati ada orang yang melakukan kezaliman luar biasa, tapi dia meninggal dunia tanpa adanya hukuman. Ya. Maka mana hukumannya? Nanti di akhirat pasti akan ada hukumannya. Ya, konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Gak mungkin orang yang berbuat baik itu sama dengan orang yang berbuat buruk. Akal kita pasti akan mengatakan, ya, orang yang berbuat baik harus dibalas dengan kebaikan, orang yang berbuat buruk harus dibalas dengan keburukan pula. Au yaj'alal muslimina kal mujrimin. Dan demikian juga enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyamakan ya orang-orang yang muslim, orang-orang yang bagus agamanya disamakan dengan para pelaku dosa. Ini namanya tidak adil. Enggak mungkin. Pasti akan ada pembalasannya. Qala fa inna ba'dal muhsinina yamutu qabla an yujza ala ihsanih. Maka sesungguhnya sebagian orang yang berbuat baik dia keburu meninggal dunia sebelum dibalas atas kebaikannya. Perbuatan baiknya belum sempat dia mendapatkan balasannya di dunia. Ada orang berbuat baik kemudian mati dia, meninggal dunia dia. Sebelum apa? Sempat dibalas. Maka merupakan sebuah keadilan ya kalau dia tetap dibalas walaupun bukan dalam kehidupan dunianya tapi di kehidupan akhiratnya. Ya. Demikian juga wa ba'dul mujrimin yamutun atau ba'dul mujrimin yamut qabla an yujaza ala ijramihi.
Demikian juga sebagian pelaku dosa, pelaku kedzaliman, mereka mati sebelum kedzaliman mereka dibalas. Ya, mereka mati sebelum kedzaliman mereka dibalas. Fala budda anna hunaka daron yujaza fiha kullun minhuma. Ya, maka pastilah ada suatu negeri, pastilah ada suatu masa di mana mereka dibalas. Ya, orang yang baik dibalas dengan kebaikannya dan orang yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukannya. Ya, ini ditetapkan oleh akal-akal kita. Pasti ada negeri, suatu tempat untuk membalas perbuatan tersebut. Inilah yang disebut sebagai darul akhirah. Ya, inilah yang disebut sebagai darul akhirah. Ya. Jadi paham ya bahwa adanya hari kiamat dan hari akhirat atau kehidupan akhirat ini suatu hal yang ditetapkan oleh logika sehat manusia. Logika yang masih lurus pasti dia akan membenarkan adanya hari kiamat. Bagaimana mungkin seseorang tidak mendapatkan balasan atas kebaikan yang dia lakukan? Demikian juga bagaimana mungkin seseorang tidak mendapatkan balasan dari kedzaliman yang dia lakukan? Pasti ada balasannya. Ya, ketika dia tidak mendapatkannya di dunia, makanya itulah adanya apa? Hari kiamat atau adanya kehidupan akhirat untuk membalas perbuatan-perbuatannya yang belum terbalaskan di kehidupan dunianya. Kemudian kata beliau, wa munkirul ba'tsi kafir. Maka oleh karena itu orang yang mengingkari hari kebangkitan, ya, dia dihukumi dengan kekufuran. Kafir hukumnya mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, za'amal ladina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidaklah dibangkitkan. Allah menyebut mereka sebagai orang kafir. Kenapa? Karena ketiadaan iman mereka kepada hari kebangkitan. Kemudian bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fayaqumun nasu min kuburihim hufatan. Maka manusia bangkit dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan hufat. Ya, hufat jam'u hafin wa huwa alladhi laisa ala rijlihi ni'alun wala khuf. Hufat ini merupakan jamak dari hafin. Ya, jamak dari haf, yaitu orang yang di kakinya tidak ada sandal atau sepatu. yakni tidak beralas kaki. Ya. Qala gurlan, mereka juga dibangkitkan dalam keadaan uratan. Ya, dalam keadaan uratan. Uratan jam'u arin. Wa huwa alladhi laisa alaihi libasun. Ya. Uratan ini jamak dari arin, yaitu orang-orang yang tidak berbusana, tidak berpakaian alias telanjang. Ya. Qala ghurlan. Kemudian kondisi yang ketiga, mereka dibangkitkan dalam keadaan ghurlan. Ghurlan ini jamak dari aghlal. Aghlal. Ya. Wa huwa al-aqlafu alladhi lam yukhtan. Ya. Aghlal artinya adalah kulub yang belum dikhitan. Artinya mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan. Para ulama menjelaskan apa hikmahnya manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti ini. Ya, ini menunjukkan mereka dikembalikan ke dalam keadaan mereka ketika dikeluarkan dalam kehidupan dunia mereka. Seorang bayi yang dia keluar dari rahim ibunya, ya, dia keluar dari rahim ibunya dalam keadaan seperti manusia dibangkitkan ini. Ya, keluar dari rahim ibunya dalam keadaan tidak beralas kaki. Mana ada orang lahir dari rahim ibunya sudah pakai sepatu Neckerman? Nggak ada ya. Pakai sandal Neckerman, nggak ada. Ya, tidak beralas kaki. Kemudian apa? Uratan, telanjang. Mana ada orang lahir dari rahim ibunya kemudian sudah pakai baju, pakai gamis misalnya? Nggak ada. Ghurlan, dalam keadaan tidak dikhitan. Ya, tidak dikhitan. Maka mereka dikembalikan ke posisi awal mereka sebagaimana mereka dikeluarkan dari rahim ibu-ibu mereka. Qala wa hadhihi sifatu thalath,
yakununa 'alaiha hina qiyamihim min kuburihim. Inilah sifat-sifat atau keadaan-keadaan mereka ketika hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Ya, dalam hadis Aisyah disebutkan, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya kan ada laki-laki perempuan itu, bagaimana mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang?" Maksud Aisyah itu apakah mereka nanti tidak saling melihat, ya, saling melihat aurat-aurat mereka? Maka kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, hari tersebut sangatlah dahsyat. Nggak ada lagi orang yang terpikirkan untuk melihat tetangganya, enggak. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, nafsi-nafsi, ya, sibuk dengan dirinya sendiri." Maka jangan dibayangkan seperti kita, kalau kita lihat-lihatan, tapi nanti di akhirat keadaannya demikian dahsyat. Wa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak terpikirkan bagi seseorang untuk melihat keadaan teman yang ada di sampingnya. Maka inilah 3 keadaan orang ketika dibangkitkan dari kuburnya. Wa hadza tsabitun fi sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dan yang demikian ini tsabit ditetapkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengimaninya. Ya, hadisnya hadis yang sahih. Ya, wa fi sahihaini diriwayatkan dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tusyaruna ila Allah yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Al-hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Ya, inilah keadaan manusia ketika dibangkitkan. Lantas apa yang terjadi, ya, ketika mereka dibangkitkan? Ya, ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, nanti kita akan bahas tentang dekatnya matahari, ya, dekatnya matahari dengan mereka sampai kemudian muncul keringat-keringat mereka. Ya, mereka dipenuhi dengan apa? Dengan keringat-keringat. Bagaimana detailnya? Insya Allah kita akan sebutkan atau kita akan jelaskan pada pertemuan besok. Bismillah ta'ala. Naqif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.